Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Channel Ngobrol masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, kami terlebih dahulu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke kami. Baik. Ke Ngobrol Horor juga terima kasih banyak. Moga Bro Ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Biru. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di ngobrol. Tadi udah disampaikan sama Mas Biru. Seperti biasa aku mau cerita. Iya, betul, betul. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ini ada cerita dari Mas Wahid. Mas Wahid itu siapa? Mas Wahid adalah kawan. Kawannya kawan lagi, tapi dia juga kawan saya. Masih sekampung atau? Masih sekampung, masih hidup pula Bi. Ya, karena itu lebih tua jauh sih sebenarnya. Teman, kejadian ini tahun 90-an. Berarti tua banget ya? Hah? Tua banget berarti. Tua banget, tapi belum menikah, Bi. Iya, dirimu aja udah tua gitu Ya, apalagi. memang. Dia jauh Kemarin tua, sama ya, Mas Ogan aja buka-bukaan umurnya tua berapa. banget gitu. Iya. Ini apa namanya? Mas Wahid mengisahkan berarti ya belum lama sih sebenarnya pas kumpul-kumpul begitu ya peristiwa yang dia alami. Kisahnya begini. Sekitar tahun 90-an, sebelum tahun tersebut lah, sampai tahun itu 90-an, Mas Wahid itu usahanya kan rantau ke seberang di Pulau Sumatera. Tapi di mananya aku nggak ngerti, nggak tahu, dan dia nggak cerita di mananya tepatnya. Tapi usahanya dagang ikut sama orang begitu. Kemarin WA di Lampung katanya. Di Lampung, iya bisa jadi. Yang kemarin rame jalannya rusak gitu. Oh iya. Nah itu di sana dia ngebantuin kawan, atau ya tadi ya ngebantuin kawan. Terus lama-lama mungkin seperti di sini banyak orang Jawanya yang dulu di sana ya, terus akhirnya kan mencoba bisnis ini bisnis itu, lama-lama ya nyampe ke barang klinik segala. Terus singkat cerita saya ditimpun tek-tekan, bukan sama orang sana, masih lumrah lah orang maksudnya di sini saya bukan, di sana bukan orang sana, angel ya, ditipu orang sana itu lumrah, ditipu sama orang Jawa sendiri. Pendatang ditipu sama pribumi lumrah karena masih pelongo-pelongo lah bahasanya seperti itu, nggak tahu banyak. Nah, tapi ini ditipu sama pendatang juga. Iya, sama orang sendiri, tapi kampungannya kan nggak jelas, dilacak juga zaman segitu kan susah. Yang jelas ngomongnya hampir mirip-mirip ya, sama-sama orang Jawa. Saya entek-entekan, nggak bisa ikut jualan sama bos saya karena nama saya udah di blacklist. Pokoknya kotor ireng, saya udah pimen gimana caranya. Yang saya syukuri waktu itu saya masih punya ongkos buat pulang kampung, yang pakai jalur kapal waktu itu ya Bi ya. Tapi sebelum pulang kampung saya sempat lengak-lengek, banyak ngelamun di sudut-sudut jalan, kadang-kadang di tempat rame-rame orang jualan, tapi yang jelas nggak deket-deket jualannya bos saya. Malu lah. Kenapa di blacklist sama bosnya itu, kenapa? Ya karena tadi Bi, bawa-bawa nama bosnya, kadang-kadang begitu loh. Kalau misalnya lagi bisnis barang-barang klinik, tenang ini gitu kan. Akhirnya kan kebawa-bawa, dia tahu bosnya nggak ikut-ikutan. Akhirnya kan udah sono, kamu ikut sama siapa atau pulang saya ongkosin. Tapi kan si Mas Wahidnya harga tengsin kalau diongkosin. Gajian saya aja yang kemarin mana sama tambahannya, paling seperti itu. Akhirnya saya pelongo-pelongo di sana. Nah, singkat cerita aja ya Yung ya, lagi saya plongo-plongo daerah mana waktu itulah, saya itu depresi, benar-benar stres banget, dan saya merasa emang saya salah, nggak seharusnya. Dulu aja waktu di kampung, terus pernah di Jakarta, saya terlibat urusan begitu, entek-entekan saya dilabrak sama saudara, sama orang tua, jangan ikut-ikutan, itu cuman apa sih, nggak ada hasilnya, proyek-proyek nggak jelas, ya nggak tahu yang lain ya, tapi yang dialami Mas Wahid seperti itu. Aku terjebak untuk kedua kalinya. Nah, lagi pusing-pusing kayak gitu, saya niat banget bahwa besok saya mau pulang kampung. Malam itu saya jalan dari taman yang dekat-dekat jualannya bos saya. Saya mau pulang ke kosan, itu pun bukan kosannya bos, tapi kenalan saya yang masih tanggap baik lah, sama-sama kena tipu juga. Saya mau pulang lagi jalan itu.
Ya jalanan aspal begitu ya, cuman di situ kayak ada banyak rimbun-rimbunan pohon, ada pohon nyur juga banyak di sana lah. Yang jelas malam udah larut banget mau pagi, saya ketemu sama ibu-ibu, kalau lebih tepatnya nenek-nenek. Dia itu mungkin kalau penalaran saya dulu itu orang yang transmigrasi ke sana. Karena pakaiannya Jawa, model Jawa inilah, pakai jarit, pakai baju kebaya, wong tua gimana sih? Terus ada pakai topi ini yang di sawah itu, yang buat sawah, caping, ada bengkungannya begini gendongan, ada bakul, pakai bakul juga. Dia itu kayak lagi leren, lagi duduk, nggak pantas lah, Pak. Yang jelas itu kayak orang ngemis ya, juga penampilannya bukan orang ngemis, tapi kayak orang tua yang mau ke sawah dulu, saya ngeliatnya seperti itu. Cuma dia duduknya di ini aspal, ngadepnya ke tanah sana kosong sana. Saya kan kasihan ya, akhirnya saya juga harus ngelewatin dia. Mbah, misi mbah, dek, disapa juga sama dia. Akhirnya saya mau lagi pusing, siapa aja saya ajak ngomong. Kalau ada kucing aja saya ajak ngomong, saya stresnya ya. Nomornya pirambah gitu. Nomornya pirambah, ajak lalen gitu. Enggak waktu itu belum kayak sekarang nomor. Akhirnya saya itu nemenin jongkok, Mbah sibuk nopo, karena itu kayak orang Jawa lagi ngapain. Dia ternyata balas dengan bahasa Jawa juga. Saya diulang pirang-pirang lah. Yang jelas diulang itu dikasih tahu ya, Bi, yang baik-baik. Kasih wejangan macam-macam. Ingat-ingat saya kayak siapa ya di kampung saya, tapi orangnya galak dulu lagi saya kecil. Terus akhirnya saya ada ribuan, saya tak kasih aja, Mbah niki gue tuku es, aku bilang seperti itu, buat beli es. Padahal malam jam segitu mana ada es, ditampani. Jadi dia mau langsung dibuntel, seket kayak gitu kan. Nah, dia itu nggak ngelihat, cuman bakulnya digeser begini, krepek dirogoh sendiri, Bi. Saya penasaran sebenarnya. Orang dari tadi saya ngobrol, bakul itu nggak ada apa-apa, asli nggak ada apa-apa, karena memang ada dekat lampu jalan. Itu kelihatan cuman bakul yang dari anyaman bambu itu loh, nggak ada apa-apanya. Ini orang habis jualan apa atau apa, saya pikiran kan banyak sambil ngobrol kan. Orang itu ngerogoh-ngerogoh begini, ada yang bunyi klotak-klotak di dalamnya loh. Ngerogoh apa ya, agak lama. Terus dia mulai sambil komat. Kadang-kadang sambil disembari dia kan ada nginang juga, Bi. Kinang itu ya, nyirih pasti bisa nyirih ya. Kotak. Ini buat kamu, buat pegangan kayak gitu, dikasih ke saya. Buat pegangan apa, Mbah? Ini saya dapat di sini tadi. Ini buat kamu, buat pegangan. Bukan belet ngising. Bukan belet ngising. Kasih batu. Betul sekali, dikasih batu, bukan belet ngising. Konon katanya kalau mitos atau fakta, tapi fakta, Bi. Dikasih di sini, ya kan? Kalau kita kebelet poker, lumayan. Iya. Bisa bener sepersekian menit. Iya. Aku juga pernah ngebuktiin. Teman-teman bisa coba. Gitu. Pernah ngebuktiin kok. Dulu waktu kecil. Ya, waktu kecil. Mungkin teman-teman ada yang kerja di perkantoran, terus biasanya agak jauh ya. Bawa batu aja sering-sering. Jadi buat bisa nahan, kerjaan lagi tanggung, disakuin aja. Alhasil, iya. Tetap poker di tempat ya. Itu nggak scientific ya, tapi ya mungkin itu sugesti kali. Bener, sugesti. Lebih ke sugesti, tapi aku beberapa kali emang ngalamin itu. Akhirnya dikasih batu. Kebenaran Mas Wahid pelet poker kan. Enggak, maksudnya dikasih batu. Mbah, ini kenapa, Mbah? Ini apa, Mbah? Batu siapa? Iya, batu saya buat pegangan. Buat apa? Kalau pelet poker. Enggak. Ini buat pegangan, kamu anak baik. Kamu lagi kecewa sama orang. Nih batu buat apa? Wis cekel banget akan ngomong temen sih. Dan ini malah kayak orang kampung saya ngomongnya berubah begitu. Saya kayak ada digentak. Takut, terus kesiap langsung saat itu saya takut langsung ya Mbah kayak gitu saya sakuin. Lah udah wis mana semingkir, kok jadi galak, Bi? Semana semingkir sana pergi. Saya jalan lagi-lagi ngeliat ke belakang, dia masih ngeliatin, tapi kan mukanya makin ketutup, capingan makin gak kelihatan. Bang Medi apa bukan ya, setan apa bukan? Batu di celana asli ini. Terus tadi juga saya sempat nyenggol, sempat saya krepek, enggak dikira sempat saya nyenggol, itu tetap orang. Berarti kan bukan ya, bukan makhluk gaib. Pas tak hitung lagi ya, nyoba ada apa masih ada apa enggak, sembari jalan berapa langkah. Apa yang dihitung, sorry? Langkah kakinya.
Haji loro telu 4 5 6 sampai 10, mau 10 saya hitung nengok ke belakang alon-alon, saya pastikan benar-benar nggak ada sama sekali. Itu jalan cuma lurus ke sana, itu lebih ke ada parit, masa mau jebur ke situ Bi, ya kan. Nyebrang jalan ke sana juga udah tembok lagi. Aduh, saya meroketik, saya merinding. Tapi yang di sini bener asli, batu itu saya nggak berani buka sampai di kos-kosan teman, kontrakan teman saya buka. Ternyata dulu itu yang disebut, kalau orang-orang yang suka batu-batu mustika, batu-batu bertua atau apa semacam itu, disebut combong kali ya. Jadi bolong, batunya sih hitam Bi, hitam segede ya segini lah, kayak telur tapi kan gepeng. Bolong kayak donat kayak gitu. Iya mirip, cuman kan donat teratur, bolongannya presisi. Kalau dia itu lebih kayak retak-retak pecah bolong. Tapi kalau tak giniin, memang tembus, ya bang, bolongnya tembus, warnanya hitam. Cuman yang saya kurang suka, baunya itu agak pesing. Baunya agak pesing, terus kayak biasa diolesi itu loh Mas, minyak-minyak yang buat kayak gitulah Bi. Minyak nyong-nyong. Nyong, nggak enak, baunya nggak enak. Terus lagi saya giniin, kayak apa sih ini apa sih? Saya ngomong sama temen yang satu kos-kosan yang saya mampir itu loh. Hayu kan, digituin, hayu, nanti kenapa-napa. Enggak, saya katanya buat pegangan. Kayak anak isinya hit, kayak seperti ada isinya, dia lebaynya begitu. Kan sama-sama main di klinik juga sih, padahal nggak ngerti apa-apa. Iya ya, saya aja geter nih, durung mangan, belum makan. Saya kantongin, singkat cerita saya pulang dengan segala rentetannya di laut, nggak ada apa-apa. Oh, pulang ke kampung Mas? Kampung, iya, naik bis sampai di terminal Tegal. Ya, dari laut ternyata macam-macam ya, nyampe di terminal Tegal. Terus waktu itu kedatangan jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya langsung hilang, kok tumben nggak ada tukang becak, nggak ada ojek. Akhirnya saya nyebrang jalan gede yang depan terminal itu ke arah Sumur Panggang. Nah, di Sumur Panggang dekat jembatan itu baru ada tukang becak, renteng. Pada sombong Bi. Tukang becak kok sombong? Biasanya kan langsung rayahan, langsung berebut gitu ya. Kok pada sombong, sampai saya yang memohon, Pak, ngatur aku yuk Pak. Lagi kayak awak ora enak, badannya kayak lagi nggak enak. Yang satunya mulus Mas, kayak batu. Buat nahan ini enggak, bisa sombong banget. Yang satunya diem, nggak ada reaksi. Itu yang diem saya deketin, Mas, yuk Mas, ngantar aku yuk, ngantar nyong bahasa sini kan, ngantar nyong yuk kita nganterin saya yuk, nganterin sampean Mas. Hilang, saya kayak dipreteli dari atas ke bawah. Saya salah apa? Penampilannya biasa, rambut juga nggak gondrong, cuman bawa tas sama ini oleh-oleh nanti buat di kampung gitu ya, kardus Indomie. Tukang becaknya mahal Mas. Apanya? Mahal gitu. Hilang dipretelin begitu, diliatin. Kenapa Mas? Ora apa-apa. Yuh, munggah. Mau Bi. Dia itu mau, saya sih orang mau narik, mau kerja mau apa, baca bismillah itu lumrah, dia muslim. Baca doanya banyak Bi. Jadi untuk bilang langsung macam-macam, ada baca ayat kursi segala macam. Aku jadi aku setan apa-apa, aku ada setannya atau gimana? Di sini menjedul nggak saya urusin, masih disakuin dong, saya pegangan kan, berarti kan salah juga sih, aturan kan dipegang, disakuin. Ini buat kantongan. Buat kantongan. Akhirnya saya naik sepeda, naik becak. Seneng, becaknya agak sporty, emang becak sini kan ada sporty Bi. Banyak itu CD yang digantung itu. Kelap-kelip. Saya itu dari terminal terus sampai kampung. Saya ajak ngomong buat memecah kesunyian. Saya nggak takut walaupun lama nggak pulang kampung. Saya kan pemberani Yung. Iya, saya bilang gitu kan. Tapi tukang becak ini sombong apa gimana? Enggak nyaut sama sekali Bi. Nggak nyaut sama sekali. Sampailah terus sampai ke desa Kupu, nyebrang ke desa kami ke sana ya, terus nyebrang kali. Jauh ya pokoknya ya. Jauh Bi. Nyampe sekitar 3 atau 4 jam. Enggak ding, paling 20 menit lah kalau kecepatan penuh. Iya, 80 km per jam. 60 lah. Kalau tua ya 30 Bi. Itu kalau ngeremnya gimana? Itu dibantuin orangnya turun. Itu pas nyebrang kali terus sudah dekat rumah. Hup, saya bilang gitu. Hup, maksudnya stop. Sini aja Pak. Enggak ngomong juga. Masih orang ini gimana? Saya sampai ngeliatin mukanya, dia langsung nunduk begini.
orang tua. Loh saya seremnya apa, preman juga bukan. Pak niki Pak, ongkosnya atur nuwun ya Pak ya, udah ngantar saya. Ora usah Mas. Bagian balik. Enggak usah, sono cepetan balik. Loh, saya pakai jasanya sampean ini bayar loh. Saya lebihin 50.000 dulu, gede banget Bi, tahun 90-an kan ya. Paling ya waktu itu 20 kali. Enggak mau, tetap aja dia langsung parkir becaknya kan langsung dijunjung belakangnya begitu ya, muter arah. Saya langsung seselin antara senderan jok sama palangan besinya. Seret begitu. Ora usah ya Mas. Tetap aja ora usah tapi dibawa. Iya, tetap jalan. Ora usah tetap dibawa ke sana. Saya pulang nyampe rumah seperti biasa, nenek-nenek. Dia nyebutnya emaknya nenek-nenek, padahal ibu-ibu kan. Oli apa? Suwe ora pulang-pulang, enggak pulang-pulang oli apa? Saya bilang, sini saya tetap ada ya, oleh-oleh duit terutama orang tua kan duit. Walaupun sedikit buat pantas-pantas. Tening sama netok, kok cuman segini? Bang, saya turun saya lagi ketipu macam-macam, saya langsung improv yung waktu itu. Belum ditransfer, soalnya masih di bank sana ini macam-macam lah. Itu disambut sama orang tua, senang bahagia, adik saya ada. Lama-lama siang dan rutinitas orang yang baru pulang ya banyak teman yang main, yang lain-lain kayak gitu. Cuman saya merasa sangat nggak bahagia bukan karena saya ditipu dulunya. Kemarin ditipu. Wong wagu kabeh, kimos kabeh Bi. Orang itu menurut pikiran saya yang aneh apa orang yang aneh? Itu anta wagu kabeh dari semua cara berpakaian. Dolop kabeh. Ngomong dolop kabeh. Enggak mangsrek di hati saya. Semua itu kayak pencitraan tok, semua kayak lebay enggak jelas. Wagu, saya enggak suka ditemenin sama mereka. Saya lebih senang ke kali. Gak mancing, liatin air. Gitu. Iya, kadang-kadang pohon ini randu, kenapa ada durinya? Buat apa sih didurin? Sampai kayak gitu. Wis kan, saya itu 3 hari mau seminggu di sekampung seminggu kayak gitu. Tahu-tahu saya ketemu orang yang mirip kayak nenek-nenek yang di Sumatera. Mirip kayak gitu. Bocah lagi apa nih kono? Lagi apa di pinggir kali? Orang nyai. Ya saya sembari aja. Orang nyai ngilang-ngilang iwak gabus. Pas, kok kayak yang di sana? Nyai apa? Dia emang bukan mungkin ya. Apa kok mirip banget? Tahu nganggur. Bisa ngerti, nganggur mukanya orang nganggur ketahuan kali ya, Bi. Nganggur, nggih Nyai. Bisa ngerti sih. Yang ngerti. Melu kerja karo anak aku bayo. Ikut kerja sama anak saya aja. Ikut kerja di mana? Sumatera, Bi. Sumatera. Ikut solo kerja ke Sumatera. Ari gelem, tapi kalau mau kerjanya begini, cerita yang enak-enak. Ya jualan tapi di sana bikin tahu, bikin apa macam-macam lah kayak gitu. Pokoknya dia punya home industry. Ceritanya ala orang tua itu mau ngomong home industry peangel kan. Di sana saya dilalanya tertarik. Nanti kalau kamu mau gawa motor beli, gawa, ayo antar nyong pulang. Saya diantar pulang, diantar ke pulang, ternyata perempuan anaknya. Anaknya perempuan, ayo nemen yung. Bener, yakin. Ya kalau misalnya artis ya cantiknya begitu ya, glowing. Itu ayunya orang desa gimana sih, rambutnya cantik banget. Kalau saya langsung sar nggak kena, saya masih sendiri. Dia itu juga kayaknya gayung bersambut. Mak, saya panggilnya Mak, tadinya Mbah untuk ngagerebin loh, ya kan ada pendekatan persuasif kan harus Mak, dimamain, undangnya Mak, ya orang Mak, ya udah nggak apa-apa, manggil Mak nggak apa-apa. Nih larene jenengan, putrinya, iya, tadi sampean tua nemen, pasti mau ngomong seperti itu. Kenapa tua nemen? Tua banget, anaknya masih muda. Anak teman dititipi katanya seperti itu, tapi ya dititipi dia sudah saya anggap anak. Gitu ya? Iya, anak saya anak asuh. Oh, pantesan itu nggak banyak ngomong saya itu. Dan dia tuh sepengertian saya, serasa saya senang sama dia senang sama saya. Buta aslinya seperti apa? Singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol, ruket wis lah. Pokoknya nanti mau begini-begini. Terus kamu kalau misalnya saya suka sama kamu boleh-boleh, Bi. Serius? Ya nanti Mas kesana dulu. Kita
buka usaha bareng, lanjutin usaha yang kemarin, terus kita nikah, ada ngomongin punya anak segala macam, bikin istana. Tapi usahanya itu belum ya? Belum, masih di kampung-kampung juga. Dan anehnya saya itu nggak inget itu kampung kemana, wong saya naik motor cuman kayak ngidul, kayak ngalor, kayak ngidul, kayak gitu terus. Dan alamnya itu agak bu ya apa saya nggak pulang kampung udah cukup lama, saya nggak tahu daerah itu atau apa. Tapi setahu saya ya sekitar desa-desa itu saya paham. Saya dulu preman, oh ya Jung. Iyalah, terserah sampean, aku bilang gitu. Akhirnya saya minta izin ke orang tua, diizinin lagi. Saya berangkat lagi ke sana. Ke Sumatera lagi. Ke Sumatera lagi. Di sana itu ada prosesi macam-macam. Ternyata emang keluarga aslinya di sana, Bi. Keluarga aslinya di sana, ada usaha. Saya nggak mau cerita yang angel mas usahanya, yang jelas saya nggak pernah kerja apapun. Tapi ada orang kerja banyak di rumah itu. Ada orang kerja banyak di rumah itu. Terus ujung-ujungnya dia matur sama orang tuanya, ngomong, Simba nggak ikut kan di kampung, nggak ikut. Kalau saya ada niat mau menikahi dia, setuju orang tuanya. Seneng, ditentuin hari pernikahannya, tanggalnya kapan. Jadi saya mau kawinan loh, saya dapat rezeki nomplok, cewek cantik, punya usaha, mau nikah lah, seperti itu, Bi. Akhirnya kan aku mikirin orang tua, masa saya mau nikah, ya emang saya laki, nggak butuh wali, tapi kan harus ada keluarga yang mengetahui. Ora usah katanya, nggak usah, dari cara bahasa sananya nggak usah. Nanti aja Kita siapin nyampe mateng, nggak diongkosi nanti kesini, pada kesini nggak apa-apa. Saya menjalin asmara, jadi wong pacaran tok loh, pegawaiannya cuman pacaran ke tempat hiburan, ke tempat yang ada di sana lah, yang dekat-dekat sana. Pokoknya saya senang-senang terus. Dan yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki ke perempuan, cuman ya itu apa ya? Yang pacaran yang lebih itu. Kalau yang lain itu boleh, Bi, mau ciuman mau apa aja, terus kayak punya saya sendiri lah. Akhirnya acara pernikahan itu tiba, dan kabar-kabarnya orang tua saya kayaknya nggak pernah ngasih tahu alamatnya apa dan lain-lain, apalagi nomor rekening sana nggak punya, katanya udah mau jalan ke sini. Apa ada saudara saya yang kenalan sana yang ngasih tahu tempat saya di Tegal ya? Agak pusing, tapi bodo amat, saya lagi kesel sama ini, katanya lagi perjalanan. Proses pernikahan itu hampir banget. Besok pagi ini udah posisinya sore-sore jam 5:30, 6 lah seperti itu. Saya lagi gegap gempita di sana. Ya proses adatnya sana, cuman Mas Wahid nggak ceritain detailnya kayak apa, aku juga nggak tahu kan. Itu ternyata orang tuanya si Wahid itu malam-malam datang. Tapi pihak Hid, keluargamu datang, bilang kayak gitu. Kereng yang ngomong marah, Bi. Yang ngomong kok keluarga saya datang kok marah. Terus kok bisa tiba-tiba datang, itu saya pikiran mulai agak normal-normal enggak loh. Kok keluarga saya ada malu-malunya loh. Saya kok nggak ngomong dari dulu saya punya cewek di sini atau apa. Pas keluarganya datang ke sini, yang lain yang natanin mau ada bikin pajangan segala macam, bubar tangkar, Bi. Bubar tangkar itu langsung nyebar kayak ke arah ke belakang semua, tuh belakangnya kemana nggak tahu. Yang jelas kayak pada berlarian, teman posisinya nggak lari, jalan cepat lah kayak gitu. Bawa macam-macam, kayak wong teka, ngomongnya ada Jawa campur bahasa sana. Wong teka, pas masuk mereka itu di depan rumah gitu ya, masuk. Ternyata bukan orang tua saya, tapi orang-orang yang saya kenal semua. Kayak Badrun, dia ngomong kayak Badrun, orang kenal. Kayak Bun, Yai ini. Jadi ustadz setempat, ustadz setempat di kampung saya, ustadz kiai yang ditua-tuakan loh. Ada jumlahnya sekitar 6 orang. Itu pakaiannya bisa putih kabeh, pakaiannya putih semua lah. Cuman ya nggak pakai udeng-udeng bersih, pakai peci kayak gitu loh. Kayak bocah digituin, kayak bocah. Saya langsung, Ki Salim, saya Salim. Yo balik, katanya begitu. Yo balik kan bocah. Bapaknya aku ndiki, bapaknya aku mana, mas saya mana, bapak wis akan ngomong digituin, pulang, istighfar pulang, istighfar emang kenapa istighfar, nggak bisa istighfar, kata saya mulut saya istighfar, ngomong istighfar, dibaca istighfar, nggak bisa, astagfirullahaladzim nggak bisa, dituntun, astagfirullah, tapi sambil dituntun, saya tengok kiri kanan, gak ada siapapun. Dan itu kayak pajangan apa itu berubah kayak buras, adanya pohon-pohonan segala macam, bocah gorong-gorotok kayak gitu. Itu saya baca istighfar, tahu-tahu ada di amben, ada di kasur.
ada di kasurnya dia sendiri. Jadi lah dirupeng, bapak ibu nangis semua. Jadi amin berarti sing peristiwa kayak kentir itu tahu pernah seperti itu. Jadi kayak dia itu dibawa ilusinya dia sendiri, dipermainkan katanya beli sana dari ya orang tua yang perempuan itu ya cewek itu sendiri, nenek-nenek yang di kamu ya itu cewek itu juga. Jadi kayak ngerjain gitu loh. Jadi dia diputar-putar seolah-olah ke Sumatera lagi padahal ya enggak di kasur. Itu sempat maaf ya Mas Wahid, rada oleng ya. Rada oleng, dia cukup lama kayak gitu. Itu berarti penyebabnya batu itu. Batunya batunya fisik sama kayak tersebut lah. Pas saya udah ada sadar, itu pun saya semacam kok bisanya di sini? Aku pan bojo. Itu saya masih ingat. Ya lom banget, gitu, lom banget. Saya menyesal banget. Aku mau bojone aku di ceweknya aku mana apa? Aku bocok kentir. Ada sih ngomong, pengen bojo lono ini kentir gitu. Sampean berarti pernah yang enggak itu tuh cuman gangguan sih yang kayak gitu. Ya gangguan itu ya kan. Ya wis enggak apa-apa. Tahun 90 ya, iya saya kayaknya masih ingat pernah kayak gitu. Cuman kan saya nggak di rumah waktu itu kan, seperti itu. Dan sampai sekarang belum menikah? Belum menikah juga. Ya masih kebayang sama itu atau apa. Tapi semua yang di lingkungan kami itu mengetahui dia pegang batu itu gara-garanya. Dulunya. Sekarang batunya udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan teman-teman yang gede-gede tua-tua apalagi yang menyaksikan bocah itu diajak main, ditemuin itu kayak nggak seneng. Lagi pulang kampung itu loh, pertama itu nggak seneng. Ya main dulunya sahabat kan, pulang kampung, nggak seneng, nggak respect. Iya. Yang makanya itu tadi ya, dia lebih milih pergi ke kali menyendiri kayak gitu. Ngomongnya anak-anak yang nggak asik, nggak enak. Lah itu yang sendiri. Tukang becak yang lihat kayak gitu tuh nggak ada infonya kenapa gitu penyebabnya? Ada infonya karena tukang becak itu ternyata orang butterfly, orang selalu dekat-dekat. Jadi dia itu yang dia lihat dia itu bukan sendiri, ada sama nenek-nenek. Ada yang ngikutin. Nenek-nenek pakai bakul, cuman serem, modelnya serem banget dan dia itu ya sedikit. Yang namanya sering jalan di malam hari kan antara orang tipu daya, tahu lah ya. Tahu, makanya dia ini ada yang nggak beres, sudah sono pulang. Gitu ya. Tapi kan ngeri juga nanti diwadain bakul repot tukang becaknya. Seperti itulah. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung. Siapa tadi namanya? Mas Wahid. Nama samaran bukan? Samaran banget. Oke. Terima kasih Mas Wahid udah berbagi kisahnya. Bro Ayung juga terima kasih, kita ambil sesuatu yang positif. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh tentunya. Ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor, jangan bosan-bosan. Sampai jumpa lagi ya Bro Ayung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.